Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah bisa bertemu hari ini ya di acara terapi Sef bersama Dr. Zule tanggal 5 Oktober 2025 ini sudah yang ke berapa kalinya ya? Saya nggak dihitung banyak udah apa namanya udah mungkin sekitar udah di atas 10 kalian ya terapi mungkin sampai 20. Dan kali ini kita akan sama-sama terapi SAFE, sama-sama langsung praktek terapi SAFE untuk mengatasi keluhan emosi negatif dan juga keluhan fisik. Oke, baik. Saya izin share screen, share screen. Karena di sini pesertanya cukup banyak yang baru, saya akan coba mengulang sedikit kembali ya, refresh lagi tentang apa itu SAFE. Nah, ini pesertanya baru. Biasanya saya ngadain terapi seks bersama Dr. Zole hanya grup yang sudah grup member. Nah, kalau yang sudah grup member itu biasanya sudah pada tahu ya, tinggal melanjutkan. Karena saat ini cukup banyak yang baru, saya akan coba menyampaikan lagi review, mereview kembali apa itu terapi seks. Oke, izin sedikit perkenalan. Nama saya Dr. Zuleha Hidayati, terus kemudian lahir 79, seorang dokter, kemudian S2-nya Magister Manajemen Rumah Sakit. Saya sekarang seorang ASN, ASN, kemudian juga hipnoterapi. Saya hipnoterapis di tempat saya bekerja, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, juga di rumah, ada rumah terapi amanah di Bandung. Kemudian selain menggunakan hipnoterapi, saya pakai juga, Safter, menjadi seorang Safter. Kemudian yang lain, eh, eh, saya tetap sebagai dokter di medical check-up rumah sakit. Saya juga sebagai bekam medik dan totok punggung juga. Nah, saat ini sebagai ketua rumah parenting, kemudian ada bisnis sedikit makanan bantu suami saya, kemudian ada kegiatan di Persatuan Dokter Umum Indonesia. Moto selalu berkarya bermanfaat. Oke, baik. Teman-teman, untuk hari ini boleh ada yang share dulu. Mengapa ada, mengapa teman-teman ikut join acara ini? Ada keluhannya apa nih? Atau ada sesuatu yang bikin gak nyaman? Gak boleh ada satu atau dua orang yang mewakili. Mengapa ikut acara ini? Boleh ada yang mewakili? Siapa? Ada yang Assalamualaikum, lagi izin sedih? dokter. Iya, gimana? Saya manggilnya apa ya? Ah, Aromat. Apa Ya, yang ini mau apa ya yang mau apakah dicapai di saya acara? salah masuk room? Gimana ini pesertanya kebanyakan ibu-ibu ini malu saya. Oh banyak, bapak-bapak juga ada. Bapak-bapak ada juga. Mana yang bapak-bapak ini apa namanya? Tadi belum pada japri untuk dapat linknya, jadi pada belum masuk. Ada bapak, ada Kang Agus, bukan Kang Gus ya, Pak Agus dari Puskes Haji tadi udah gabung. Oke, boleh ada yang bisa sharing hari ini ada sesuatu yang ingin dicapai. Jadi nanti kita pas akhir acara akan tanya ulang ya. Nyampe apa tidak? Ini saya punya sedikit keluhan, mungkinnya secara pribadi saya sadari bahwa saya ini mudah terpancing emosi gitu aja mungkin dokter. Kalau istilahnya disebut sumbu pendek ya mungkin bisa dibilang sumbu pendek. Jadi cepat reaktif terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan hati gitu aja dokter. Mm-mm. Barangkali bisa dibantu untuk mengelola emosi saya. Siap. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu boleh ada yang mewakili? Hari ini mau apa targetnya nih? Ada keluhan yang mau diatasinya apa? Emosi atau fisik? Boleh ada yang open mic? Nah, saya.
Boleh. Saya Bu Dokter. Iya, boleh. Kak Anis. Gimana Iya, Kak Anis? eh, saya keluarnya ini apa gampang sekali lupa. Mm-mm. Iya, apa bisa diatasi ya? Iya, seben- Usianya berapa? sebentar. Saya 49. 49. Oke. Lagi ada tekanan hidup saat ini? Sesuatu yang agak bikin tertekan gitu? Eh, Masalah ini sih anak. Mm-mm. Eh, Boleh. Boleh judul aja, Bun. Misalnya masalah pernikahan, pengasuhan, keluarga gitu. Jadi Masalah judul pengasuhan. pengasuhan. Oke. Iya. Dari masalah pengasuhan ini yang Bunda rasakan ada sedih, kecewa, marah, atau apa gitu? Eh, Yang paling dominan rasanya apa? Agak sedih juga. Sedih. Oke ya. Oke. Asik. Mm-mm. Ya, oke. Iya, iya Kak Anis, sudah. Bunda Oke. Anis sedang mengalami ada satu penderitaan itu memiliki rasa sedih yang mengganggu ya. Mengganggu karena Iya, ini oke. saya jadi terapis itu karena pengalaman teman-teman. Jadi saya Iya, ingat terima kasih. 2022. Oke, sudah ya, Dok. Kenapa? Iya, nanti maaf ada telepon karena ini saya. Oke, boleh. Boleh ditutup mic-nya lagi? Ya, jadi saya ingat saya pernah ngalamin yang namanya agak lupa-lupa gitu, mudah lupa. Sampai saya ingat surat pendek aja, surat apa Anas gitu. Saya pernah waktu itu bareng-bareng jalan-jalan gitu, kemudian pas ke masjid dapat jadi imam harus baca surat. Kenapa ya saya jadi mudah lupa? Saya ingat waktu itu dalam kondisi sedang ada apa ya namanya, ada sedikit yang bikin saya agak stres gitu ya waktu itu. Ada sesuatu yang lagi menantang dan kemudian sampai sering mudah lupa. Sampai akhirnya saking mudah lupanya itu sekitar 1 mingguan lah. Saya janjian sama dokter saraf diperiksa. Kemudian pas diperiksa, alhamdulillah itu dalam kondisi karena seminggu setelah kejadian stres itu ternyata baik apa namanya saya dites memori dan alhamdulillah ternyata bagus hasilnya. Kemudian ngobrol sama dokternya, sama dokter sarafnya. Kamu lagi ada stres ya? Ada yang lagi dipikirkan ya? Oh iya dok. Iya, kenapa? Karena tes memorinya bagus nih. Kamu punya kapabilitas untuk bisa memegang perusahaan nih katanya. Oh, Masya Allah ya, katanya gitu. Ini kemampuannya bagus ya, hasil tes memorinya bagus. Kamu lagi ada yang tertekan ya minggu kemarin itu. Iya dok, saya bilang. Ya, jadi Kanis, yang namanya gangguan emosi tadi, itu bisa mengganggu kemampuan kita berpikir. Ya, jadi apa yang mesti kita terapi gitu. Jadi waktu itu kan 1 minggu setelah kejadian stres beratnya, ketika sudah tenang, ternyata kemampuan mengingatnya kembali gitu, bisa kembali membaik. Itu ya Kak Anies. Jadi apa yang perlu ditangani saat ini? Ya perlu ditangani adalah sumber stresnya. Sumber stresnya apa? Tadi masalah pengasuhan dan nanti di save kita akan ada tekniknya bagaimana cara supaya permasalahan itu tidak membuat kita tertekan lagi. Oke, baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini apa itu, Chef? Nah, teman-teman, ini sebenarnya ada videonya di YouTube. Nanti teman-teman bisa buka ya, buka. Nanti tinggal search aja EFT Gary Craig ini ada namanya ya di PowerPoint. Gary Craig. Ini adalah foundernya EFT, Emotional Freedom Technique. Yang saya akan sharing, yang kita akan terapi bersama hari ini adalah SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi bedanya apa? Kalau EFT tanpa doa, kalau SEF itu diperkuat dengan doa. Dan kita tahu ya kekuatan doa itu apa namanya benar-benar sangat luar biasa. Jadi ada beberapa yang membandingkan dengan penambahan doa itu hasilnya lebih kuat lagi. Nah, jadi teman-teman Pak Gary Craig ini bilang SEF ini, EFT itu versi awalnya ya adalah versi sederhana dari akupunktur. Jadi yang nanti akan diketuk itu, yang akan distimulasi adalah titik-titik akupunktur. Jadi ada 12 meridian, apa namanya, jalur meridian. Nah, itu nanti akan ada 18 titik titik EFT atau titik set. Nah, itu masuk ke dalam titik akupunktur juga. Kalau total titik akupunktur itu ada 360-an lebih.
yang di sini ternyata ketemu 18 titik utama yang bisa membantu kita dalam beberapa menit saja kita bisa mengatasi emosi negatif yang kita rasakan. Dan tidak hanya emosi negatif, teman-teman, dia juga bisa berpengaruh pada keluhan fisik. Nah, teman-teman, ini jadi kalau di akupunktur ada bahasan tentang bahwa di tubuh kita itu mengalir ada aliran energi. Nah, kalau seseorang sedang marah, sedang galau, sedang sedih, apalagi sedihnya berkepanjangan, aliran energi tubuhnya nggak mengalir dengan baik. Efeknya apa? Efeknya tuh perasaannya nggak nyaman, nggak enak, gitu ya. Bisa ada sedih, bisa ada kecewa, bisa ada marah, bisa ada takut, bisa ada rasa bersalah, dan lain-lain. Nah, ternyata seseorang itu kalau sedih, kalau ada emosi negatif, aliran energi tubuh ini juga menyebabkan adanya keluhan fisik. Jadi orang yang misalnya sedih bisa mengalami nyeri kepala gitu ya. Orang yang merasa khawatir berlebihan atau takut berlebihan bisa ke lambung, cemas berlebihan bisa ke lambungnya. Kemudian misalnya ada ketakutan bisa ke tensinya atau ada marah bisa ke tensinya juga. Tuh, jadi fisiknya ikut terpengaruh oleh aliran energi yang tidak mengalir dengan baik ini. Nah, dan di video itu juga diceritakan ini ada seorang namanya siapa nih? Hank Hadley. Hank Hadley ya, oke. Hank Hadley ini dia pernah jatuh di tahun 1971 dari atas gitu, dari jatuh dari atas. Kemudian jatuhnya terduduk di atas beton sampai akhirnya dia dioperasi berkali-kali. Jadi selama bertahun-tahun dia hidup dalam kondisi kesakitan. Kemudian di suatu waktu akhirnya eh, terus memburuk dan akhirnya sampai di kursi roda. Nah, di kursi rodanya sampai selama 5 tahun. Dan kemudian setelah itu, setelah di kursi roda, dia didiagnosis lagi mengidap penyakit sklerosis akut. Nah, teman-teman, eh, Pak Hank Hadley ini di videonya nanti diperlihatkan ya, bagaimana dia menggunakan EFT dalam beberapa waktu gitu, dalam beberapa tahun, atau satu atau 2 tahun ya, sampai akhirnya dia bisa berjalan lagi bahkan bisa melompat-lompat gitu ya. Nah, jadi EFT ini punya kemampuan untuk bagaimana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bisa jalan lagi, dia bisa mengatasi rasa sakitnya, dia bisa apa namanya bisa beraktivitas kembali dengan normal menggunakan EFT. Nah, kemudian di video ini juga ada namanya Dokter Patricia Felici. Dia mengadakan sebuah penelitian kepada 6 orang sebenarnya, 6 orang. Nah, 6 orang ini ada 3 orang sehat, ada 3 orang sakit. Nah, yang sakit ini diperiksa darahnya. Ini darah orang sakit bisa dilihat yang sebelah kiri ya. Ternyata darah orang sakit itu dia mengumpal-gumpal gitu. Jadi saling berlengketan seperti anggur gitu ya. Dan kemudian pada mereka dilakukan EFT selama beberapa menit gitu dan lihat setelah pengetukan titik EFT itu ternyata kondisi darahnya berubah. Nah, teman-teman, jadi kenapa di setiap praktik EFT banyak sekali yang pokoknya di atas 90% ya. Di atas 90% itu mengalami perbaikan di kondisi fisik juga gitu ya. Tidak hanya psikis ya. Fisik karena memang di dalam tubuhnya terjadi perubahan gitu. Dan ini sudah dibuktikan oleh apa namanya seorang oleh peneliti dan hasilnya benar-benar ilmiah. Oke, baik teman-teman, jadi fungsi SAFE ini bisa untuk healing fisik maupun emosi, masalah diri sendiri maupun bantu orang lain. Jadi kita bisa mengobati diri sendiri, kita juga bisa tapping orang lain, kita bisa save orang lain untuk membantu mereka. Kemudian bisa ringan ataupun berat. Yang ringan hanya sakit kepala ringan gitu ya, lagi sedih ringan gitu ya, lagi tegang ringan gitu. Yang kronis juga bisa. Yang tadi Pak Heng Hadley itu beliau sakitnya udah lama ya, udah bertahun-tahun gitu. Ternyata bisa juga. Tetap bervariasi ya antara satu orang dengan orang lain. Nah, orang yang mau maupun tidak mau, misalnya apa namanya, eh, ada seseorang nih. Kalau saya anak saya tuh lagi main di kolam renang kayak waterboom gitu, kejedot kepalanya terus nangis. Kejedut sakit kan ya? Kejedut itu kan sakit, terus habis sakit juga kaget, sedih ya, sedih, nangis. Itu 3 menit saya tapping, nangisnya berhenti dan sudah seperti tidak kesakitan lagi, selesai. Gitu. Jadi eh, orangnya tidak apa namanya tidak bilang, oh saya mau di save gitu. Anak saya tidak minta mau di save, tapi tinggal saya tapping ya udah membaik.
membaik sendiri, dewasa maupun anak-anak. Oke, untuk contoh masalah fisik bisa migrain, nyeri menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, mas, stroke, kanker, dan lain-lain. Ini Rohmat satu tim dengan saya nih di apa namanya di haji ya. Nah, alhamdulillah apa namanya saya kalau saya punya migrain ya, migrain. Alhamdulillah untuk migrain saya sangat-sangat membaik. Hanya bersisa sedikit yaitu ketika saya lagi haid. Kalau dulu kena AC sebentar, kena telat makan sebentar, migrain. Alhamdulillah saat ini dengan bantuan Chef itu sangat-sangat terreduce ya. Tadi memang setiap orang individual. Pas lagi haid saya benar-benar hormonnya hormonnya masya Allah. Allah masih masih ngasih kesempatan saya untuk menggugurkan dosa supaya kalau lagi haid ya. Jadi tetap ada migrain tapi migrainnya tidak sekuat apa sekencang dulu gitu. Sudah lebih ringan, dalam satu harian itu sudah bisa tertangani. Oke, kemudian untuk nyeri menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, mah, stroke, kanker, dan lain-lain. Bisa untuk semua sakit. Kemudian untuk masalah emosi, bisa untuk segala macam emosi, stres, marah, cemas, gelisah, fobia, trauma, kecanduan, kegemukan, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk masalah anak-anak, ini ceritanya bisa juga ya. Bisa juga. Oke, nah kenapa Chef ini beda sama dibilangnya unggul ya dibanding yang lain? Karena dia efektif. Selama saya terapi tingkat efektivitasnya di atas 50%. Kemudian cepat. Jadi itu dalam hitungan menit alhamdulillah perbaikan. Kemudian mudah, mudah hanya tapping-tapping aja. Tapping-tapping aja dan doa. Kemudian murah, nggak perlu pakai obat apapun, nggak perlu beli apapun, hanya modalnya tangan aja sama apa namanya diri kita ya, mulut. Pakai kata-kata. Kemudian aman sampai saat ini saya tidak menemukan apa namanya efek sampingnya. Kemudian memberdayakan semua orang bisa bisa mengerjakan. Kemudian universal bisa untuk semua agama, semua bahasa, semua ras. Kompatibel bisa digabung dengan terapi yang lain. Ilmiah sudah ada banyak sekali. Teman-teman boleh deh buka Google ya. Penelitian terapi SEP itu banyak banget. Banyak banget. Dan hasilnya saya dulu pernah buka 15 jurnal semuanya berhasil. 15 penelitian ya maksudnya. 15 penelitian jadi ada yang skripsi gitu, ada skripsi-skripsi seperti itu dan semuanya yang pas saya baca itu berhasil semuanya ada perubahan. Kemudian komprehensif bisa untuk fisik maupun emosi. Nah, oke teman-teman kita akan belajar langkah SAFE ya. Ada langkah SAFE itu ada tiga teman-teman, ada setup, ada tune in, ada tapping. Kita akan praktek nanti bareng-bareng ya. Untuk awal saya ceritakan dulu tiga langkah ini seperti apa. Untuk yang pertama setup. Setup ini seperti membuka ya, membuka. Jadi sampai emosi negatif atau misalnya kita lagi ada keluhan, supaya kebuangnya banyak, gimana caranya? Caranya kalau sampah, anggap bayangan sampah emosi negatif kita berada di dalam sebuah tong sampah gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuangnya banyak, dibuka dulu tongnya, dibuka. Nah, setup itu seperti itu, ngebuka. Jadi ngebuka supaya nanti keangkat ya, habis keangkat nanti kita buang, gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau terapi safe ya, mau terapi emosi, paling tidak boleh ditahan. Misalnya gimana nahan itu? Misalnya saya tuh marah gitu sama siapa ya? Mungkin yang paling agak nggak enak misalnya sama orang tua misalnya marah sama orang tua gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, teman-teman kalau untuk terapi tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu dibuka aja. Oh ya saya marah gitu. Terima aja wajar nggak kita marah kalau misalnya kita dibentak-bentak. Wajar kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kita apa namanya kita denial dulu, nanti terapinya nggak bagus hasilnya. Kalau misalnya kita mau terapi, mau membuang sesuatu, diterima bahwa iya wajar kita marah. Atau misalnya kita habis ditipu orang gitu ya, ditipu orang 500 juta. Marah nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Nah, kecewanya nggak usah ditahan gitu. Dibuka aja. Oh ya ini namanya kecewa. Oh ini marah gitu. Diterima rasa marahnya, diterima rasa kecewanya. Oke, jadi setup itu caranya adalah dengan dua jari, telunjuk sama jari tengah, pegang bahu kiri, terus digeser 45 derajat, geser ke tengah ya, ke tengah. Oke. Kemudian nanti cari titik sore spot sebelah sini. Nah, kemudian ditekan dan diputar-putar. Ya, oke. Ya, oke, ditekan dan diputar-putar. Nah, kemudian selama setup ada doanya.
ini kita coba keluhan psikis dulu ya. Misalnya kita ada marah gitu ya, marah ke seseorang itu. Doanya, doa kepasrahan judulnya. Ya Allah, akan sambil diputar-putar berlawanan arah jam-jam. Ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada sebutkan namanya. Nah, teman-teman untuk setup ini, teman-teman boleh berbisik aja kedengaran telinga sendiri ya. Ya Allah, walaupun saya marah kepada si Anu misalnya, karena dia sudah misalnya menipu saya, oh, karena dia sudah menghina saya di depan banyak orang, sehingga saya merasa sangat malu gitu misalnya. Silakan sebutkan apapun gitu yang membuat marah itu terasa. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Oke, itu diucapkan nanti 3 kali. Contoh yang lain, ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena anak saya, apa namanya, karena anak saya merokok misalnya, atau ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena anak saya tidak lulus kuliah, saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya boleh ya, boleh seperti itu. Jadi itu diucapkannya 3 kali. Oke, setelah setup itu sambil tadi menekan, mutar-mutar, mengucapin doa sambil ngebayangin orangnya, membayangkan kejadiannya gitu. Bayangkan suaranya, bayangkan wajah orangnya, bayangkan situasinya, supaya rasanya benar-benar keluar. Oke. Itu setup. Kemudian lanjut dengan tune in. Tune in itu menyimpan kedua tangan di atas paha. Simpan kedua tangan di atas paha sambil atur nafas, sambil bisa merem. Bayangin kembali, kuatkan rasanya. Jadi bayangin misalnya marah. Kita perbesar marahnya. Kalau saya biasa hitung sampai 5 hitungan, perbesar sampai 5 kali. Gitu. Boleh perbesar sampai 10 kalinya, boleh perbesar sampai 100 kalinya. Jadi ini perbesar. Supaya apa? Nanti pas membuangnya sebanyak mungkin sehingga hasilnya lebih bagus. Ya, jadi tune in, simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya, bayangkan kejadiannya, perbesar rasanya. Nanti saya akan bimbing teman-teman dalam 5 hitungan untuk naik jadi 5 kalinya lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan naik apa rasanya menjadi 5 kali lebih jelas, lebih besar rasanya. Oke, setelah itu baru kita tapping, kita buang. Ya, habis kita perbesar, kita buang. Cara tapping. Tapping itu nanti ada 18 titik, pakai 2 jari, jari telunjuk sama jari tengah, ketuk puncak kepala, sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kemudian bawah mata kanan, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kumis, ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Oke, nanti ngetuknya minimal dengan 1 kali doa ya. Nanti terus ke dagu, ke bawah leher. Bawah leher tuh nanti ada ujung tulang selangka sebelah apa namanya bawah tulang ujungnya di sini. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Bawah ketiak kiri itu tengah ketiak turun ke bawah setinggi puting. Ditepok aja. Seperti ini ya. Nah, ditepuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke. Kemudian, bawah pergelangan tangan. Sini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk. Nanti terus jari tengah, jari manis, jari kelingking, tarateco, dan titik gamu. Oke. Kemudian lanjut lagi dengan jari telunjuk dan jari tengah, tangan kiri ketuk puncak kepala lagi. Nanti pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher kiri, bawah ketiak kanan, bawah maaf tadi ada yang kelewat ya bawah dada. Nanti ada habis ketiak tuh ada bawah dada. Bawah dada itu teman-teman nanti perbatasan antara payudara sama perut ya. Perbatasan antara payudara sama perut nanti disendok gitu ya. Jadi kalau tangan kiri nanti ke bawah dada itu ke dada kanan ya. Ke dada kanan disendok aja. Nah, pokoknya kalau ibu-ibu gampang ya pas kawat BH. Pas kawat BH di situ. Ketuk. Oke, ya. Oke, jadi habis bawah ketiak, bawah dada, bawah pergelangan tangan kanan, punggung pergelangan tangan kanan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, titik gamu. Oke, setelah itu simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya. Nanti sisa rasa marahnya, sisa rasa sedihnya akan kita buang. Caranya gimana? Caranya kumpulin. Bayangin kumpulinnya di dada deh. Nanti misalnya masih ada sisa rasa marah nih. Nanti kumpulkan di dada, kemudian nanti kita akan seperti menarik sisa rasa marah itu ke mulut dan kemudian
dihisap ke mulut, kemudian kita buang bersama hembusan napas, gitu ya, 3 kali. Ya, kira-kira begitu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai. Set up, tune in, tap in. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai terapi bersama. Cukup jelas ya. Ya, teman-teman tenang, nanti agak menceng-menceng sedikit gitu ya. Kurang-kurang pas dikit gak apa-apa. Karena tidak ada efek sampingnya, no problem sama sekali. Tidak ada masalah. Oke, sekarang untuk terapi pertama kita akan khusus terapi emosi dulu. Nanti yang kedua kita bisa coba terapi fisik. Untuk terapi emosi, kayak teman-teman silahkan untuk aromat nih, aromat. Untuk aromat ini, oh ya ini direkam, ini direkam. Hmm. Ya, jadi ini direkam, nanti akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa simak ulang ya. Iya. Oke, untuk terapi kali ini, untuk terapi SAFE itu adalah dengan sama-sama. Untuk terapi SAFE, kita mengatasi permasalahan kita dengan menggali emosi yang ada pada hal tersebut. Misalnya, tadi Arahmat mudah emosi. Mudah emosi. Nah, yang akan pertama dilakukan adalah mengecek saat ini emosi yang dominan apa. Kita akan mulai dari situ. Praktek harus berurutan, bagusnya berurutan. Tapi kalau ngacak juga nggak masalah. Gitu. Bagusnya berurutan. Kalau ngacak pas apa? Pas anaknya rewel, pas badannya gerak-gerak gitu susah gitu ya. Tadi saya sempat ada klien ke rumah, kemudian anaknya ngamuk loh. Anaknya ngamuk. Ini emang kasusnya itu adalah anaknya sering tantrum. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk bentar apa namanya dia terus mau nyakarin adiknya gitu, mau narik-narik dodong ibunya, terus mau gigit gitu dan lain-lain. Akhirnya saya pegang, kemudian dia marah kan, saya pegang terus namanya peluk teletabis gitu. Peluk teletabis, saya peluk, kemudian saya tahan kakinya juga untuk nurunin marahnya. Saya tapping yang saya bisa pegang gitu. Gitu. Jadi bisa nggak berurutan. Oke, baik kita mulai ya. Nah, ini untuk terapi seks seperti apa? Teman-teman, untuk semua kondisi teman-teman yang ada saat ini, kita akan mulai misalnya untuk aromat nih. Aromat kan gejalanya mudah emosi gitu ya, mudah tersulut. Mudah tersulut itu berarti marah ya? Ah, Iya, betul. marah. Oke. Jadi reaktif gitu terhadap misalkan ada situasi di mana yang tidak menyenangkan, ya terutama misalkan ada norma-norma kita yang kita pegang misalkan tidak sesuai, Mm-mm. terus kita berhadapan dengan itu ya saya mudah sekali emosi walaupun ya bisa ditahan sih maksudnya. Cuman kok saya pendek begitu reaktif gitu. Tapi setelah lama-lama sadar, oh ternyata nggak perlu di Mm-mm. apa Ya. ini gitu lah. Mm-mm. Ya. Teman-teman untuk kasus seperti ini ya, mudah emosi, mudah emosi. Nah, teman-teman yang namanya mudah emosi, teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita nih ada luka di tangan sini nih, kesayat ya, kesayat. Kapan kesayatnya dulu kali ya? Apa yang terjadi ketika habis luka sayatan itu belum pernah diobatin? Mas, apa mas, terus kesentuh sama orang, masih bengkak, masih luka. Kira-kira kalau disentuh sama orang sedikit aja, kita teriak nggak? Ada bekas luka nih di sayat di sini. Terus masih bengkak gitu, belum disembuhin, belum sembuh sampai saat ini. Kira-kira kalau disentuh, disentuh sama seseorang kegodel sedikit, sakit nggak? Teriak nggak? Teriak dong. Sakit. Iya Sakit ya? teriak. Sakit. Teriak ya? Beda kalau lukanya udah sembuh. Nah, teman-teman kalau misalnya kasus seperti Arohmat ini, disentuh di area sesuatu yang membuat dia merasa, maaf ya, mungkin ya Arohmat, merasa disakiti, merasa tidak dihargai gitu ya, bener nggak? Ya semacam gitu ya, buat tidak nyaman gitu ya, di area apa namanya, di area tertentu yang ada lukanya di situ, itu tiba-tiba kita akan bereaksi. Nah, lukanya itu kapan sih terjadinya? Zaman dulu gitu. Zaman dulu gitu. Nah, yang perlu kita cari adalah zaman dulu lukanya apa?
Apakah ada dulu pernah marah kepada seseorang yang pernah membuat aroma tidak nyaman? Nah, orangnya itu siapa dan emosinya apa? Misalnya, oh orangnya si A gitu ya. Yang dirasa kejadiannya apa gitu. Kejadian yang membuat luka itu apa? Oh, dulu pernah saya di apa namanya dipukul misalnya. Atau saya pernah dihina gitu, atau saya pernah dibentak-bentak gitu ya sama orang itu gitu ya. Dan itu membuat saya sangat apa sakit hati dengan itu dan setiap ada orang yang membuat saya merasa sakit hati seperti waktu itu, maka Aromat akan langsung marah. Kenapa? Teman-teman kita belajar tentang bawah sadar ya, supaya paham kenapa itu terjadi. Teman-teman, pikiran kita ada pikiran sadar, ada bawah sadar, ada pikiran tidak sadar. Pikiran sadar itu yang mengatur kita, kegiatan kita seperti apa namanya? Kita bicara nih ini pakai pikiran sadar. Kita sadar dengan apa yang kita ucapkan gitu. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu fungsinya dia menyimpan memori sejak kita ditiupkan ruh di dalam kandungan sampai saat ini. Gitu. Pikiran bawah sadar mengingat semua kejadian dari sejak awal sampai saat ini. Dan pikiran bawah sadar juga, dia fungsinya adalah ketika ada satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan, dia memberikan makna pada kejadian itu. Misalnya apa? Zaman dulu misalnya ada Kalili misalnya. Kalili waktu usia 2 tahun, usia 2 tahun lagi main, tiba-tiba digigit kucing, kucing kecil. Nah, kucing kecil itu gigit sampai akhirnya Kak Lili ini menangis kesakitan dan ketakutan. Apalagi ketika kejadian itu, orang tua juga datang langsung marah-marah. Itu bikin Kak Lili tambah takut. Oke. Kemudian bawah sadar tuh menyimpan memori untuk supaya apa? Memori dan memberikan makna untuk apa? Dia sistemnya nanti autopilot. Kalau ada kejadian yang sama yang membahayakan, dia akan aktif untuk apa? Melindungi orangnya. Oke, apa emosi yang terbentuk untuk membuat Kak Lili ini terjaga supaya tidak terjadi kegiatan di kejadian digigit kucing dan dimarahi sampai seperti itu? Apa emosinya? Yang muncul apa? Ada itu? Apa Apa emosi ya? yang muncul supaya nanti nggak kejadian lagi? Nggak suka sama kucing, Dok. Oke, nggak sukanya apa? Benci apa takut? Takut, Benci apa takut. takut? Takut ya, takut. Takut. Oke, itu Kak Lili 2 tahun itu nggak inget ya? Maksudnya kejadiannya terlupakan. Tapi tiba-tiba di usia SD, di usia SMP, setiap lihat kucing, Kak Lili akan langsung lompat ke kursi gitu ya. Nggak mau dekat-dekat sama kucing. Oh, kenapa seperti itu? Siapa yang membuat Kak Lili seperti itu? Keadaan Bahwa kucing kan bawa bahwa alam bawah sadar. memang Alam bilang bawah sadar. kucing itu bahaya, menakutkan. Benar? Iya, Dan betul. itulah awalnya fobia. Fobia itu seperti itu. Ya, jadi sistemnya autopilot. Teman-teman, pikiran bawah sadar itu 88% mempengaruhi perilaku kita. Sadar itu hanya 12%. Oke, kemudian pikiran tidak sadar gimana ya? Ketika takut nih, ketika takut, pikiran tidak sadar, takut banget nih, takut banget. Apa yang terjadi pada jantung? Berdegup kencang. Debar. Debar-debar. Energi takutnya nyebar ke tubuh kan? Mempengaruhi pikiran tidak sadar, jantung berdegup kencang. Kemudian apa keringat dingin gitu ya. Itu diatur oleh apa? Pikiran tidak sadar. Jadi tubuh kita terus perutnya tiba-tiba sakit misalnya dan lain-lain. Nah, teman-teman itu ya pikiran sadar 12%, 88% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi aromat misalnya kenapa aromat tiba-tiba kalau ada itu langsung marah tidak terkendali itu karena eh, bawah sadarnya reaktif terhadap sesuatu yang tadi yang dahulu itu tuh adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kejadiannya itu perlu sebenarnya kalau enaknya dicari pakai hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu bisa nelusur, bisa tahu kejadian pertamanya. Kalau untuk save itu kita cukup berusaha mengingat. Kalau save itu kita menterapi misalnya saya ingatnya sejak kejadian itu deh, saya pernah dibentak sama guru saya waktu SD. Oh, sejak saat itu saya jadi emosian misalnya. Oh, nah kalau itu keinget ya, itu bisa gitu. Tapi ada berbagai macam hal yang
tidak bisa diingat, bahkan nggak nyambung gitu ya. Misalnya apa? Saya pernah ada kasus salah satu klien saya, dia tiba-tiba nangis aja. Nangisnya tuh gara-gara dia komplain sama suaminya karena suaminya ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dia komplain menyampaikan keluhannya dan kemudian suaminya marah. Habis itu dia merasa sangat bersalah, teman-teman. Oke, rasanya sangat bersalah dan dia tidak mengerti kenapa rasa bersalah itu muncul membuat dia terus menangis gitu, nggak berhenti-berhenti. Oke, nah pada kasus ini waktu itu saya pakai hipnoterapi. Ternyata kejadian pertama kali rasa bersalah itu muncul, teman-teman. Rasa bersalah itu muncul adalah ketika dia usia, kalau nggak salah SD. SD, dia duduk di ruang tengah, lagi nonton TV, gak ada siapa-siapa dan tiba-tiba pamannya melecehkan dia. Dan dia merasa bersalah karena itu. Nyambung nggak? Seperti tidak nyambung. Tapi akhirnya si apa namanya di bawah sadar itu mencatat bahwa setiap ada rasa bersalah yang sama, dia akan menangis terus seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Akhirnya yang dilakukan adalah mengobati luka saat itu, rasa bersalahnya ditenangkan, dan setelah itu, setelah eh, awal mula si luka tadi sembuh, nih tadi ya, luka tadi sembuh, reda, kita bawa lagi ke depan. Setelah di depan, dia mengingat lagi kejadian tadi, kejadian apa sama suaminya. Akhirnya karena lukanya sudah sembuh, dia tidak merasa bersalah lagi. Oke, kebayang ya teman-teman itu kalau pakai hipnoterapi kita bisa telusur awalnya dengan lebih presisi. Nah untuk save kita berusaha meraba-raba, kita mencari-cari saja yang terkait. Misalnya marah, kita akan cari dulu pernah marahnya sama siapa. Ada nggak kejadian yang membuat merasa apa namanya merasa dibikin sangat tidak nyaman? Kejadiannya yang paling dulu pertama kali apa? Gitu. Itu Aromat, kira-kira Aromat bisa nangkap kejadian pertama yang dulu pernah ngerasa sangat tidak nyaman sama siapa dan emosinya apa? Boleh nggak nyebutin namanya, tapi ingat nggak kejadiannya? Ya, banyak sih. Ya mungkin Boleh satu aja punya yang paling keinget, Pak. Satu aja yang paling berkesan. yang sampai sekarang mungkin apa ya? Pasti karena saya dulu mungkin pengasuhan orang tua ya. Mm-mm. Bahkan orang tua saya dititipkan di nenek, jadi suatu saat saya pernah ditinggalkan pergi dan saya Ditinggal pergi. meronta-ronta yang itu mungkin sampai ingat sampai sekarang. Oke, rasanya apa waktu itu? Ditinggal pergi. Ya sangat sedih, maksudnya saya pengen ikut Oke, gitu. oke lihat. Ini rasa sedih. Dasar rasanya sedih ya. Mm. Oke. Romat bisa tahu rasa sedihnya level berapa saat ditinggal pergi orang tua dulu? Dari 0 sampai 10? Kalau sampai teringat-ingat sampai ke bawah mimpi sampai apa waktu dulu ya, tapi kalau sekarang sih udah enggak. Saya mungkin di kisaran di Nah, 9 mungkin waktu itu. Sama oke. ya maksudnya Oh. saya ingat kejadian itu sampai beberapa saat waktu yang lalu ya. Mungkin di level 9. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mungkin saya udah menjadi orang Hmm, tua udah itu jadi oke. Teman-teman emosi itu. untuk kasus seperti ini, tadi itu yang namanya mau dibuang, tapi ditutup lagi dulu. Untuk membuang sesuatu, kita harus ngeakses kejadian itu dan melevelkan emosinya pada saat itu. Oke, jadi levelnya 9. Kita akan menetralisir emosi saat itu, Aroma. Levelnya 9 ya. Oke? Atau 10? 9 atau 10? Ya 9 aja dok. 9. Oke. Ya, 9. Ditinggal pergi orang tua. Level sedih, level 9. Oke, Kak Anis, Kak Anis. Kak Anis, monitor. Kak Anis sedih. Oke, boleh contoh yang lain? Siapa? Yang lain boleh. Ada yang punya problem? Ayo, Kalau jadi cepat boleh contoh. overthinking gitu, Dok. Overthinking. Heeh. Overthinking. Ya. Teman-teman, overthinking itu bisa jadi dari gangguan cemas. Ya, dari gangguan cemas. Oke, nah teman-teman gangguan cemas berlebihan itu bisa jadi dari pribadi yang hidup dalam penuh ketakutan, penuh kekhawatiran.
kemungkinan itu bentuknya dari dulu masa kecil. Oke, kalau saya akan tanya, waktu kecil dulu punya pengalaman tidak nyaman apa dan emosinya apa? Oke, siapa tadi? Kak siapa? Alfi, kalau waktu Alfi. kecil sih enggak ya dok, maksudnya Oke, biasa-biasa aja boleh. gitu. Cuma kayaknya sejak adikku meninggal gitu, jadi kayak ada, kan saya jadi anak tunggal gitu ya, jadi kayak Oke, bawaannya tuh apa ya, ya khawatir sama orang tua sekarang udah tua gitu. iya. Terus kalau misalnya ada kejadian, karena kan saya kerja di masyarakat ya dok, kalau ada Mm-mm, kejadian eh, yang bikin saya kok begini sih gitu, maksudnya tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya, orang lain, jadi mm-mm, kayak mikir aduh nanti gimana ya dia, aduh nanti gimana, jadi kayak saya yang khawatir gitu padahal mah mungkin dia gak kenapa-napa gitu. mm. Oke. Kita fokus pada satu-satu dulu, Bang. Jadi kalau di terapi SAFE itu nanti ada namanya personal peace procedure. Personal peace procedure itu kita menulis 50 emosi negatif yang kita punya dari sejak dulu sampai saat ini. Kemudian kita akan terapi satu-satu. Jadi teman-teman untuk bisa akhirnya nanti punya pribadi yang lebih damai dan tenang ya, bisa lebih nyaman gitu dalam hidup. Kita perlu kalau pakai SAFE itu tekniknya adalah mengurai satu-satu. Emosinya apa aja dan kejadiannya apa. Dan bisa jadi dari satu kejadian itu emosinya beberapa. Misalnya gara-gara adik meninggal itu ada takut, ada khawatir, ada sedih gitu ya. Tiga itu tiganya satu-satu di terapi gitu. Jadi untuk yang ini, untuk Kalvi, kita akan coba pilih satu dulu, Kak. Misalnya untuk adik meninggal, rasanya apa? Rasanya Kita ya mulai sedih. dari emosi yang ke apa no, kejadian yang paling berkesan buat kita, membuat tidak sangat tidak nyaman. Oke, boleh. Adik meninggal rasanya apa? Sedih ya dok, sedih banget waktu itu. Takut. Ya takut sih enggak, maksudnya eh gimana ya, ya pokoknya sedih banget deh. Kan dia waktu itu lagi tahap akhir kuliah gitu ya, tinggal skripsi, dan saya istilahnya gimana ya, ya kita punya harapan lah terhadap dia gitu kan ya, namanya apa namanya, dia udah mau lulus gitu kan, tapi ternyata kan eh, meninggal gitu, nggak ada. Makanya jadi apa ya, sedih apa gitulah dok. Mm-mm. Oke, boleh tahu rasanya apa aja? Tadi sedih, terus. Sedih, apa ya, menyesal seperti belum bisa memberikan apa ya, maksudnya support ke dia gitu. Mm-mm. Oke, sedihnya level berapa? Menyesalnya level berapa dari 0 sampai 10? Kayaknya 10 deh dok. Yang sedihnya 10, Ya, menyesalnya menyesalnya itu 9 lah. 9. Oke. Nah, teman-teman untuk terapi kita pilih salah satu, sementara kita pilih sedih ya. Pilih sedih. Oke. Teman-teman yang lain dengan memonitor barusan obrolan saya dengan Arohmat sama Kak Alfi, boleh menulis di chat emosi apa yang mau diterapi saat ini. Kita akan segera mulai terapinya. Silakan nulis di chat emosinya apa, levelnya berapa. Ya, untuk Kak Silviana dengan kondisi tadi, kondisi fisiknya yang seperti itu, boleh fokus untuk emosinya apa yang terasa dan levelnya berapa. Boleh ditulis ya teman-teman di chat, di kolom chat. Emosinya apa, level berapa. Pilih salah satu yang paling dominan. Ini banyak pertanyaan ya, nanti kita kita jawab ya satu-satu ya. Nah, ini ikut dulu. Nah, ini bagus. Emosi marah level 9, kecewa level 9, marah level 9. Ayo. Yang belum pakai level dilengkapi level ya. Kak Warti boleh marahnya level berapa ditulis. Ya bagus. Rasa sebel dan capek level 9. Boleh pilih salah satu dulu ya Kak Zubaida.
Ini yang emosinya ada dua, boleh pilih salah satu yang paling dominan apa? Ditimbang-timbang, pilih salah satu. Kita terapinya satu emosi yang sekarang. Untuk baperan, baperan. Baperan tuh mudah sedih, mudah marah, atau mudah kecewa. Macam-macam ya. Boleh untuk yang nulisnya suka baperan, cari kejadiannya apa yang paling berkesan, yang bikin gak nyaman. Misalnya dicuekin orang gitu ya, cuekin seseorang sampai dia sampai sedih, atau misalnya ditinggalkan temen sahabat atau apa gitu. Oke Kak Metri, coba cari kejadiannya dan Minum dulu emosinya. ya obatnya. Enggak. Nanti tidurnya susah ya. Ya, Ya, ada yang ya bocor. udah, mama nggak. Tidur. Tidur. Oke. Capek, lelah, level 9, oke. Ini kurang dipahami dan dimengerti oleh pasangan. Itu namanya kecewa atau sedih. Kawati boleh didefinisikan emosinya apa, Kak? Karena untuk di save ini, gini ya teman-teman, apa bedanya apa yang dimaksud permasalahan? Misalnya gini, teman-teman misalnya apa mobilnya tiba-tiba ditabrak orang gitu ya, lecet, lecet nih. Terus sedangkan teman-teman sudah apa namanya sudah tahu nih, aduh bukan lecet lagi gitu, penyok gitu sampai penyok. Saya pernah tuh ditabrak sama motor terus sampai hancur tuh bagian depan. Oke, itu jadi masalah nggak? Masalah nggak? Tergantung ya. Kalau misalnya ketika ditabrak itu, kayak orang Arab katanya, kalau tiba-tiba dia hilang dompet, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahnya kenapa gitu ya? Alhamdulillah gitu, saya dapet apa namanya, dapet rizki gitu. Rizkinya apa? Saya dikasih momen untuk bisa sabar misalnya. Jadi masalah nggak? Nggak masalah. Yang jadi masalah kalau gimana? Habis hilang dompet, sedih, marah, sampai ngamuk-ngamuk gitu ya, panik gitu ya. Ini gimana? Uangnya hilang, kartunya padahal itu lagi dipakai banget gitu ini. Itu jadi masalah nggak? Jadi masalah. Tapi untuk seseorang yang sudah damai, yang sudah santai aja, nggak masalah. Jadi yang masalah tuh apa? Emosinya. Kalau dia sudah tenang, damai, santai dengan kejadian apapun itu nggak jadi masalah. Jadi ini kurang dipahami dan dimengerti oleh pasangan level 9. Masalahnya apa? Emosinya apa? Gitu. Apa emosi yang mengganggunya? Karena kalau apa namanya? Kalau misalnya kita tidak mempermasalahkan itu, tidak ada rasa tidak nyaman mah jadi nggak masalah. Oke, Kawati boleh dicari ya emosinya apa ya? Ngarap seseorang padahal udah tahu mau nikah. Ngarap seseorang padahal udah tahu mau nikah. Kecewa gitu ya? Terus sedih. Coba didefinisikan. Oke, Kaninya sakit hati boleh. Sakit hati. Cemas berlebihan. Berpikir macam-macam termasuk atau tidak dokter. Coba ini apa cari bentuk kejadiannya apa dan emosinya apa. Cemas berlebihan. Misalnya cemas berlebihan tuh kalau apa namanya ketemu orang baru misalnya atau ketemu tugas baru gitu ya. Saya merasa takut itu. Yang lebih bagus lagi teman-teman coba cari ke belakang, cari ke belakang sesuatu yang bikin pernah cemas tuh apa, yang pernah bikin khawatir banget di masa lalu. Ya, karena semakin dia jadi akar masalah pertama kali, nanti ketika yang akar masalahnya tercabut, selesai, masalah kesininya hilang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nih, misalnya kita mengatasi emosi yang sekarang aja, yang sekarang, oh kemarin saya tiba-tiba apa namanya, dihina orang gitu ya, marah nih gitu. Padahal sebenarnya ada kejadian yang lebih awalnya masa lalu waktu kecil yang menjadi sumbernya. Nah kalau diatasinya hanya di depannya aja, yang masa kecilnya enggak, itu tuh nanti akan tetap muncul si perasaan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena akarnya belum habis. Gitu. Karena akarnya belum selesai. Tetap aja luka itu masih ada gitu. Masih ada. Kita hanya mengobati bagian sedikit aja gitu, bagian luarnya aja. Tapi dalamnya masih sangat terluka.
Jadi teman-teman semakin kita bisa menelusur pertama kali rasa itu muncul, kejadian itu muncul, itu nanti efeknya akan lebih besar ya, lebih bagus gitu ke emosi-emosi yang selanjutnya. Oke, baik kita mulai ya. Teman-teman silakan catat emosi masing-masing, pilih satu aja emosinya ya. Ini ada yang nulis tiga ya, sedih, kecewa, dan takut level 9. Kak Sri boleh pilih salah satu ya, pilih salah satu aja. Oke. Silakan semuanya cirian minimal apa namanya? Hanya satu saja, satu aja. Oke, untuk sumber masalahnya silakan di keep masing-masing, keep masing-masing. Untuk tadi ya ditulis misalnya, ya Allah walaupun saya kecewa terhadap bla 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 karena dia apa-apa, saya ikhlas menerima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Jadi itu silakan untuk sumber kecewanya, sakit hati, sedih dan lain-lainnya bisa teman-teman keep masing-masing. Ya teman-teman kita mulai ya, kita mulai terapinya. Oke. Oke, boleh. Takut level 9 boleh. Nanti diingat kejadian yang bikin takutnya ya, Kak. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan posisikan senyaman mungkin. Handphonenya bisa disimpan ya di depan. Gitu, jadi supaya teman-teman bebas. Bebas bergerak. Itu. Oke, sekarang siapkan dua jari tangan kanan, jari telunjuk dan jari tengah. Teman-teman kalau yang pakai jam tangan boleh dilepas dulu jam tangannya ya. Kalau pakai gelang juga gelangnya bisa dilepas karena logam itu nanti ada energi toksin yang menghambat untuk terapinya. Saya izin saya nggak lepas cincin karena saya riskan kecil. Jadi suka bisa resiko lupa. Tapi kalau yang besar-besar baiknya dilepas. Ya, perlogaman dilepas. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, kita siapkan dua jari, telunjuk dan jari tengah, pegang bahu kiri. Terus digeser 45 derajat. Sini. Oke, kita mulai ya. Silakan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, untuk ar-Rahmat ya Allah, silakan benar-benar khusyuk ya. Khusyuk itu benar-benar fokus, khusyuk pada apa namanya? Pada apa yang dirasakan pada mengingat kejadian yang menimbulkan rasa itu. Ya Allah, ya Allah, walaupun saya merasa sedih, waktu di usia, waktu kecil, saya ditinggal oleh orang tua saya, tiba-tiba tanpa izin dulu, tanpa kata-kata dulu. Sehingga saya boleh sebutkan apa yang terjadi. Saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya, untuk Kak Alvin, saya, ya Allah, walaupun saya sedih, ketika adik saya meninggal, padahal saat itu rasanya silakan sebutkan apa yang dirasa saat itu yang membuat sedihnya semakin terasa sedih. Saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Untuk yang lain, ya Allah, walaupun saya merasa kecewa kepada sebutkan orangnya karena dia apa. Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Ya, simpan kedua tangan di atas paha. Tadi sudah 3 kali ya, diulang-ulangnya. Sekarang atur nafasnya, boleh pejamkan mata, bayangkan kejadian yang membuat sedih itu hadir. Bayangkan dulu misalnya Ahmad kecil yang menangis gitu ya, yang sangat sedih sampai tidak bisa berair mata mungkin. Bayangkan waktu itu rasanya seperti apa. Untuk Kak Alfi juga sama, bayangkan saat adik tiba-tiba meninggal. Kak Alfi bayangkan ketika dia sudah terbungkus kafan, kemudian dimakamkan, rasakan rasa sedihnya semakin besar. Oke, silakan yang punya rasa kecewa dan lain-lain. Terus bayangkan kejadian yang membuat kecewa, takut, atau apapun itu, atau emosi apapun itu hadir. Dan sekarang kita akan perjelas rasanya, teman-teman. Silakan perjelas. Saya akan hitung dari 1 sampai 5. Kita akan naikkan rasa tidak nyamannya, rasa sedih, kecewa, takut, khawatir, dan lain-lainnya 5 kali lipat. 1, 2, naik 2 kali. Terus fokus pada kejadian itu, rasakan rasanya semakin jelas. 3, 4,
dan 5 kali lipat lebih jelas dibanding sebelumnya. Ya, rasa marah itu, takut itu, sedih itu begitu nyata seperti kejadian itu hadir kembali saat ini. Ya, sekarang siapkan 2 jarinya, ketuk puncak kepala. Terus bayangkan kejadian itu, rasakan rasanya, sedihnya atau kecewanya. Ya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas. Oke. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas. Terus ingat terus kejadiannya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Buah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya tumis, ya Allah, saya ikhlas, saya dagu, ya Allah, saya ikhlas. Bawah dada, ya Allah, saya bawah leher, maaf, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri, setinggi putingnya, Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, pakai jari-jari, ya Allah, saya ikhlas, saya. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus ingat kembali kejadian itu, rasakan. Rasa sedihnya masih ada sampai saat ini. Rasa takutnya, kecewanya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Para tecap, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gambut, ya Allah, saya ikhlas. Sekarang terus kembali ingat-ingat kejadian itu, rasakan kembali masih ada sedih, kecewa, marah, takut, dan lain-lain. Sekarang ganti jari telunjuk dan jari tangan, tangan kiri ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bawah mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas. Bawah leher kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bahwa ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus teman-teman berupaya fokus mengingat kejadian itu, hadirkan kembali rasanya. Jujur pada diri sendiri, rasanya sakit, atau rasanya sedih, atau takut, atau kecewa. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Bawah dada kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tunggu pergelangan tangan kanan, ya Allah. Ibu jari tangan kanan, ya Allah. Tunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Karate chop. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gabung. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, terus ingat lagi kejadian itu, rasakan. Masih ada rasa sedihnya, khawatir, kecewa, takut, cemas, atau apapun. Rasa bersalah. Ya, sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Terus bayangkan terus kejadian itu dan rasakan masih ada sisa rasa tersebut. Nanti masih, bila masih ada sisa rasa tersebut, teman-teman kumpulin rasanya di dalam dada. Kumpulin semuanya di dalam dada dan bayangkan dia seperti gumpalan awan berwarna abu tua gelap. Rasakan rasa sedih itu masih ada. Kumpulkan semuanya di dalam dada. Dan kemudian dalam hitungan ketiga, teman-teman hisap ke mulut dan buang bersama hembusan nafas. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 tarik. Buang bersama hembusan nafas dan buang sebanyak-banyaknya. Dan panahan dalam, alhamdulillah. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga, tarik lagi sisa yang masih ada di dalam dada. 1, 2, 3 tarik. Buang lagi bersama hembusan nafas. Alhamdulillah. Oke, sekarang tarik lagi sekali lagi sebanyak-banyaknya sisanya sampai habis. 1, 2, 3 tarik. Buang lagi sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Oke,
Oke, teman-teman. Ini untuk terapi yang pertama. Teman-teman ada yang turun? Kalau yang turun boleh tulis di chat. Kalau turun misalnya dari 8, misalnya kecewa 8 ke level berapa, sakit hati 9 ke level berapa, sedih dari berapa ke level berapa. Kalau yang masih tetap juga boleh ditulis. Boleh ditulis di chat ya. Masih tetap. Oke. Ada yang turun? Dok, izin. Yuk, boleh. Alhamdulillah kayaknya agak lega tadi sempat nangis banget memang. Iya, oh, alhamdulillah. Oke, teman-teman, teman-teman, terapi ini sebenarnya idealnya 30 menit ya, Kak ya. Tapi jadi 30 menit itu sekitar 12 sesi. Ini satu sesi kanan kiri. Jadi kalau ada yang belum turun itu wajar. Karena terapinya sebenarnya ini ada sebuah penelitian ya. Jadi ada seorang namanya Dr. Andred. Beliau meneliti seorang yang gangguan cemas. Otaknya tuh dibaca pakai digitize EEG, jadi elektroencephalografi yang tapi digital. Jadi kalau orang yang normal itu, aktivitas otaknya kalau dilihat di alat itu terlihatnya warna biru. Tapi kalau orang cemas warnanya merah, warnanya pink merah gitu. Nah, kemudian dilakukan terapi ini pada orang ini. Setelah 4 sesi, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ternyata area merahnya berkurang. Setelah 8 sesi, 8 sesi ya kanan kiri, itu lebih berkurang lagi. Dan setelah 12 sesi warnanya kembali menjadi biru. Itu sekitar 30 menit. Jadi teman-teman yang tadi masih tetap lihat, yang lain ada yang turun ya. Nah yang perlu dilakukan apa? Dilakukan terapi tadi terus sampai 30 menit. Oke. Mm. Nah, kalau yang masih berurai air mata, itu berarti emosinya baru naik. Nanti perlu terus dilanjutkan, diulang lagi dari awal, terusin sampai 30 menit. Nah, baiknya setelah terapi saat ini, teman-teman nanti bisa lanjut terapi lagi untuk yang emosi ini, lanjut sampai 30 menit sebelum, jadi sebelum tidur nanti supaya lega. Kemudian nanti teman-teman habis 30 menit lama banget ya. Oh ya, boleh maksimal sampai 30 menit, boleh 15 menit, barangkali 15 menit udah lelah. Kemudian nanti bisa lapor ke saya pakai WA, nanti emosinya turunnya sampai berapa. Ya, jadi untuk saat ini mencontohkan saja bahwa ada yang dari dalam satu sesi saja sudah membaik, gitu ya. Oke, kenapa ada yang belum membaik? Karena tadi ada beberapa yang butuh untuk, karena mungkin saking besarnya, dia butuh untuk dilepaskan lebih banyak gitu. Dia butuh waktu untuk lepas lebih banyak. Pusing kepala kiri. Untuk yang pusing kepala kiri, itu artinya emosinya lagi naik. Emosinya lagi naik, kemudian yang dilakukan adalah nanti terusin sampai 30 menit. Jadi ketika kita mau membuang sesuatu itu tubuh kita tuh kayak tadi kan dinaikin ya emosinya ya. Ketika dinaikin emosi itu tubuh tubuh kita berpengaruh kayak dibentur-bentur gitu ya. Kayak apa yang namanya emosi negatif tuh nyesakkan dada, bikin kepala pusing gitu. Jadi ada yang bahkan di sini yang kalau saya terapi fobia tuh sampai ada yang mau muntah itu ada. Sampai keringat dingin. Kenapa? Karena tadi apa namanya itu adalah sesuatu yang butuh energi gitu. Jadi kalau tadi ada yang misalnya Kak Maitri ini agak pusing, ini nggak apa-apa, kakak nanti pas sudah apa namanya eh, kita lanjutkan untuk nanti bisa terapi setelah ini ya. Maksudnya setelah ini nanti kakak terus tapping untuk bisa meredakan pusingnya. Oke. Nah, sekarang diterusnya diulang-ulang. Iya, diulang-ulang. Diulang-ulang dengan tadi bahasa yang sama. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau untuk emosi yang berbeda, boleh. Nanti tuh, setelah beres yang emosi yang pertama, boleh pindah ke emosi yang lain. Yang tidak bisa itu adalah langsung 2 emosi sekaligus. Jadi untuk satu kali terapi itu satu emosi. Akan tetapi kalau teman-teman bisa menemukan emosi dasar, misalnya nih emosinya ada 3, sedih, kecewa, sama marah. Terus ketemu bahwa emosi dasarnya sedih gitu ya. Nah, itu tuh nanti kecewa sama marahnya bisa ikutan turun. Gitu. Jadi semakin kita tahu emosi dasarnya apa,
kita akan bisa emosi lainnya juga ikutan turun secara otomatis. Gitu. Oke, baik, teman-teman. Sekarang kita akan mulai ke keluhan fisik. Ya, ini Kak Metri, karena pusing kepala kiri, kita coba ya Kak Metri ya. Untuk keluhan fisik, misalnya contoh pusing kepala kiri. Boleh ditulis Kak Metri pusingnya level berapa? Maaf, di mute. Waktu yang tepat buat terapi ini kapan, Dok? Berapa kali sehari? Waktu yang tepat adalah saat kerasa ada keluhan dan ada tempat untuk bisa tenang tapping. Langsung dikerjakan. Kalau misalnya lagi ada keluhan nih, emosi, tapi belum bisa duduk tenang untuk tapping, apa yang kita lakukan? Kita tunggu sampai dapat waktu yang untuk bisa menenangkan diri, terus bisa tapping dengan nyaman. Kalau belum bisa tapping, belum bisa save dengan nyaman, yang saya lakukan adalah kumpulkan emosinya di dada seperti tadi, kemudian apa namanya, ditarik ke mulut tadi terus buang. Itu bisa. Gitu. Itu saya belajarnya di pas pelatihan hipno ya. Gitu. Jadi tadi ya teman-teman kalau eh, pas ada keluhan itu paling enak buat ngebuang. Karena apa? Karena itu udah saatnya si emosinya tuh udah pingin di apa dimentalin gitu, dirilis gitu. Jadi segera cari tempat, silakan kerjakan. Kalau misalnya belum waktu itu belum pas gitu ya, lagi kerja, lagi apa ya, bisa di malam hari sebelum tidur. Cara tahu emosi dasarnya yang mana, gimana caranya? Itu butuh apa penggalian ya teman-teman. Kalau apa namanya? Misalnya saya begini ya, contoh saya. Saya pernah marah ke suami saya gitu. Jadi waktu saya mau terapi itu emosinya marah yang keluar. Mau terapi apa dok? Saya mau terapi marah gitu. Terus kemudian ini saya bisa tahu emosi dasarnya itu pas di hipno ya, pas di hipno itu mudah gitu. Kemudian saya di hipnoterapi gitu. Pas di hipnoterapi, saya dalam kondisi relax gitu, dalam kondisi hipnosis. Yang terapi saya, waktu itu saya dijadiin bahan praktek waktu pelatihan. Tanya, kan saya munculin kejadian yang membuat saya pas lagi marah tuh pas pagi-pagi nih sama suami saya gitu ya. Pas ditanya, apa yang kamu rasakan? Apakah marah? Saya geleng-geleng, saya enggak marah gitu. Terus, apakah kok diulang lagi sampai 3 kali? Enggak, saya enggak marah. Terus saya sambil mikir ini apa gitu. Ternyata yang muncul adalah rasa sedih, teman-teman. Jadi sebenarnya si emosi dasar ini butuh penggalian nih ya. Kita merasa-rasakan gitu. Sebenarnya apa gitu rasanya. Ternyata teman-teman emosi dasarnya adalah sedih. Eh, Aslinya tuh sedih. Tapi kemudian bentuk sedihnya jadi ke marah-marah gitu. Nah, nanti cirinya kalau yang khas ya, kalau misalnya kita terapi ini, ada 3 emosi nih, sedih, marah, kecewa. Tadi kalau benar-benar dasar emosi, ketika yang itu diterapi, yang lainnya ikutan turun. Gitu. Jadi ketika sedih saya diterapi, marahnya juga hilang. Itu berarti emosi dasar. Jadi saya bisa nemunya dari situ, Kak. Kan, Pi. Gitu. Nah, jadi sekarang gimana dong teman-teman nyari emosi dasarnya? Coba tebak-tebak aja. Jadi coba dirasa-rasain mana yang paling berat. Coba mulai dari situ aja. Nah, kalau yang lain jadi ikutan turun berarti itu emosi dasar. Kalau ternyata nggak ikutan turun berarti kita coba cari. Mungkin bukan itu emosi dasar ini. Ya. Oke, Kak Oppo, tulisannya Oppo. Kak, untuk terapi fisik itu, keluhan fisik adalah keluhan yang saat ini terasa. Jadi tidak berjudul sakitnya, bukan sinusitis. Tapi misalnya sekarang kakak lagi mampet nggak? Atau ini ini ada sakit perut ya? Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Kembung keras. Oke, untuk keluhan fisik yang saat ini dirasakan apa? Coba cek scanning, coba teman-teman semuanya scanning dari atas ke bawah ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, cek semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada nggak perasaan yang nggak enak gitu ya? Ada pusingkah atau nyerikah? Ada kembungkah? Ada pegalkah? Ada nyut-nyutankah gitu?
Nah, itu yang kita cari. Kemudian lokasinya di mana? Semakin tepat semakin bagus. Kepala atas kiri misalnya. Atau punggung atas kiri gitu ya. Bahu kanan misalnya. Oke, boleh. Yang apa namanya yang tadi Kak Mitri pusing kepala level 3 ya, Kak. Oke, yang lain ada yang punya keluhan fisik? Ada? Nyeri kaki, nyeri paha, nyeri betis, atau yang lain? Boleh ada yang bisa cek? Pilih satu, terapinya satu yang paling dominan. Nyeri gigi, oke, level berapa ditulis? Bagusnya lebih presisi, gigi kanan atas, gigi kiri atas. Nah, oke. Nyeri lengan kiri atas level 2 bagus. Lanjut lagi. Nyari jari tangan dan kaki. Boleh pilih salah satu tangan dulu apa kaki dulu yang dominan. Oke, gigi bawah kiri level 9. Oke, Kak Wiwin, nyeri jari tangan dan kaki. Boleh salah satu ya. Nyeri jari tangan. Kak Bila, nyeri jari tangan level berapa ditulis ya. Oke. Kak Mitri pilih salah satu ya. Fokus mau apa namanya? Tadi kalau misalnya pusing di dekat di sekitar alis kiri misalnya empat. Mm-mm. Oke, untuk Asri Cahya, nyeri lengan kanan atas sebelah dalam kurang lebih 5 cm dari bahu. Nanti apapun sebutannya disebut aja nyeri lengan kanan atas. Nah, ketika bilang nyeri lengan kanan atas, kakak fokus pada titik yang tadi 5 cm dari bahu itu ya, gitu. Oh, kau ini apa? Pusing. Sakit kaki kiri dari atas sampai bawah. Oh, itu berarti apa namanya? Sakit kaki kiri dari atas sampai bawah. Berarti ya. Nanti kalau menyebut eh, nyeri kaki kiri, itu langsung bayangin semua kaki dari atas ke bawah ya. Jadi pas lagi terapi, kalau pas nyebut kaki kiri, bayanginnya seluruh kaki kiri dari atas sampai bawah. Oke, baik. Dari belikat kanan level 5. Ya, baik yang lain boleh sambil menyusul ya untuk menuliskan tadi eh, keluhannya bentuknya apa, nyeri kah, sakit kah, atau pusing kah, atau kembung kah, atau apa namanya yang lain-lain, kesemutan atau lain-lain. Kemudian posisinya di sebelah mana setepat mungkin, kemudian levelnya berapa. Oke, punggungnya boleh lebih jelas, punggungnya atas, bawah, kanan. Atas, bawah, kesemutan kebas bahu kiri bagian belakang. Oke, bahu kiri belakang. Kesemutan bahu kiri belakang. Oke, bagus ya teman-teman. Itu ya sedetail mungkin. Oke, boleh. Pung, pegal punggung atas. Level belakang. Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Untuk keluhan fisik. Untuk keluhan fisik, kesemutan tangan kanan. Oke. Untuk keluhan fisik sama dengan keluhan psikis. Jadi teman-teman pakai dua jari lagi. Jari tunjuk sama jari tengah, pegang bahu kiri. Ditekan lagi di titik sore spot ya. Titik sore spot itu di dada kiri atas. Yang kalau ditekan dia paling sakit. Ditekan, diputar-putar. Kayak ya Allah, kita ya Allah walaupun bahu kiri saya kesemutan, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Oke. Itu nanti doa ini. Ini pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Oke, teman-teman posisinya siap dulu ya. Posisinya siap dulu, bisa yang belum siap. Siap dulu. Kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti mulai setup, kemudian tune in, kemudian tapping ya. Oke. Siapin lagi dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, pegang bahu kiri. Silakan fokus. Mulai fokus pada area tubuh yang terasa tidak nyaman. Oke. Oke, sekarang cari titik soft spot, kemudian ditekan dan diputar-putar. Ya Allah, walaupun kepala saya dekat alis terasa pusing,
Saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Kayak terus sambil fokus merasakan pusingnya ya. Ya Allah, walaupun kaki saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati, kesembuhannya dan kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun punggung atas saya terasa pegal, kayak rasakan pegalnya ya teman-teman. Kalau kurang rasa pegal, gerak-gerakin bagian tubuh sampai kerasa pegal ya. Saya ikhlas menerima rasa pegal ini dan saya pasrahkan kesembuhannya dan kenormalannya padamu. Oke, simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya sambil terus gerakin, goyang-goyangin bagian tubuh yang terasa tidak nyaman itu sampai rasanya semakin jelas ya teman-teman. Rasain pusingnya, pegalnya rasain, sangat-sangat gak nyaman. Nyerinya juga rasakan, nyut-nyutannya rasakan. Terima dalam hati sebut, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Teman-teman fokus pada area yang terasa tidak nyaman. Fokus hanya pada area itu. Kita mulai tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus fokus pada area yang sakit, yang ada keluhan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus pertahankan fokus hanya pada area yang terasa ada keluhan. Rasakan pusingnya, rasakan pegalnya, rasakan nyerinya, rasakan kesemutan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, pas kawat ya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gambut, ya Allah, saya ikhlas. Sekarang fokus lagi pada area yang terasa sakit. Kita gunakan tapping lagi jari tangan kiri. Tunjuk dan jari tengah ketuk puncak kepala. Fokus pada area yang terasa ada keluhan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kiri, ya Allah, saya ikhlas. Bawah ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kanan, ya. Terus fokus kembali pada area yang terasa ada keluhan. Sekarang bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gambut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Sekarang teman-teman fokus pada area yang ada keluhan tadi. Yang pusing, bayangkan pusing kepala, bayangkan kepalanya. Fokus pada kepalanya. Yang pegal punggung, punggungnya, yang kaki-kakinya, yang bahu-bahunya. Fokus di situ dan cek di situ masih ada sisa pusingnya enggak, pegalnya enggak, nyerinya enggak, kesemutannya enggak. Terus fokus pada area itu. Kumpulin semua rasa itu di bagian tubuh tersebut, sisa rasanya, sisa keluhannya. Siap-siap dalam hitungan ketiga, teman-teman sedot sisa rasa pusingnya atau nyerinya, kesemutannya ke mulut dan kemudian buang bersama hembusan nafas. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga, tarik, buang bersama hembusan nafas. Rasakan ketika membuang nafas itu seperti rasa sakitnya atau pegalnya keluar bersama hembusan nafas. Alhamdulillah. Ulangi dalam hitungan ketiga, tarik lagi, satu, dua, tiga, tarik, buang lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. Satu, dua, tiga, tarik. Dan buang.
Rasakan rasa nyerinya, pegalnya, atau pusingnya keluar bersama hembusan nafas dan ucapkan alhamdulillah. Oke. Ya, teman-teman, sekarang silahkan ditulis lagi nilainya berapa. Tadi berapa jadi berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun ya. Geometri tadi 4 ke 0 ya. 9 sekarang. Alhamdulillah. Masih ingat tadi ya gambaran yang tadi ya, yang before EFT dan setelah EFT. Jadi memang di dalam tubuh kita terjadi proses perbaikan, terjadi self love. Alhamdulillah. Ada nggak teman-teman yang habis terapi yang kedua, emosi yang tadi ikutan turun? Ada nggak yang emosi yang tadi juga ikutan turun? Iya, ikutan ya? Iya. Alhamdulillah. Ada, iya. Alhamdulillah. Karena pas tadi, teman-teman saat ini, di terapi saat ini, tadi si emosinya memang masih ada di dalam ya. Jadi ketika teman-teman tapping, ikutan. Ikut, ikut turun juga. Kalau si aliran, jangan-jangan juga tadi si emosi yang tadi itu yang menyebabkan teman-teman ngerasa keluhan fisik tadi gitu. Ya, jadi sekalian, jadi ada yang keluhan emosinya memperbaiki keluhan fisik, ada yang keluhan fisiknya di terapi juga keluhan emosinya juga ikutan turun. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Nah, demikian tadi ya terapinya ya, bagaimana untuk keluhan fisik dan psikis, untuk psikis dan fisik. Oke, kita akan mulai. Barangkali ada yang mau bertanya dulu? Pertanyaannya banyak ya di chat ya. Oke, monitor dulu Arohmat nih, Arohmat dulu. Arohmat gimana? Tadi emosinya berapa jadi berapa? Sedihnya? Eh, mungkin turun dok di sekitar 7 lah. 7, Tapi oke. memang karena saat ini ya saya tidak merasakan seperti sedihnya waktu lalu gitu ya. Mhm. Jadi saat ini memang saya fine-fine aja sebetulnya. Ya, kalau itu di bahasanya Aromat ya. Kalau di terapis beda lagi. Itu masih 7 itu. Kalau lukanya yang tadi itu belum benar-benar sembuh, nanti itu ngefek ke saat ini. Ya, ya. Tapi alhamdulillah turun ya, A, ya. Nah, itu nanti Rahmat PR-nya adalah benar-benar ketika ingat kejadian itu, AA datang ke kejadian itu, bayangin Ar-Rahmat kecil saat itu, inner child-nya Ar-Rahmat itu sampai bahagia dan bisa tersenyum. Kebayang, A? Ya, AA. ya. Saat ini si Ar-Rahmat kecilnya masih sedih nggak? Kalau ingat Kira-kira. kejadian masa lalu, iya. Iya, Tapi dia masih sedih. kehidupan Itu saat namanya, ini tidak. iya. Eh, tapi si yang kecilnya masih sedih, A. Dan dia, si yang kecil ini, dia terbawa-bawa sampai saat ini. Ketika ada seseorang yang membuat dia tidak nyaman, dia marah. Gitu. Itu namanya inner child. Jadi, diri kecil kita yang masih terluka ada di dalam diri orang dewasa. Gitu. Kan, kalau namanya anak kecil kan suka meledak-ledak ya, ayah. Nah, ketika si anak kecil itu kesentuh tuh, tiba-tiba dia apa namanya dia kan di bawah sadar ya yang namanya luka. Aku nggak suka gitu, aku marah. Jadi yang sebenarnya marah itu adalah si diri kecilnya Arohmat, bukan Arohmat yang dewasa. Arohmat dewasa memikirnya pakai ini. Tapi yang tadi yang meledak-ledak itu adalah diri kecilnya Arohmat si yang tadi, yang Arohmat kecilnya gitu. Jadi kayaknya perlu hipno, hipnoterapi. Saya kayaknya perlu ke Sukabumi ya nanti sebab pada di hipno. Iya, kayaknya perlu hipnosis. Oke, insya Allah diniatkan, insya Allah nanti kita terapi.
Oke, Kak Alfi. Alfi yang tadi sedih adik meninggal. Tadi 9. Sekarang level berapa? Eh, Tadi sih pas pas dokter bilang suruh ngumpulin di apa di dada ya, terus Mm-mm. ngeluarin lewat nafas, udah apa kayak mereda gitu loh kan tadi memang nangis banget ya gitu mereda Ya. ya mungkin ketujuh mungkin ya dok ya. Nah, ini yang bisa nangis banget ya, itu tuh sama kayak tadi pas buang tongnya bisa dikeluarin. Jadi buangnya bisa banyak. Jadi teman-teman memang kalau pas terapi gini dilarang nahan-nahan ya. Kalau mau nangis nangis aja gitu. Kalau mau kayak mau meledak aja gitu. Kalau mau wah gitu meledak. Kan memang khusus untuk yang terlalu emosional ya traumatik, jangan terapi sendiri sama terapis aja. Jadi didampingi. Karena kami nanti bantu dengan tapping cepat dengan teknik yang lain untuk supaya teman-teman jangan sampai nanti apa ya visi pingsan gitu. Jadi khusus yang berat banget tidak diperkenankan sendiri. Oke. Boleh bertanya dok, walaupun marahnya dalam hati, ya memang marah itu sebenarnya dalam hati ya, dalam perasaan kita gitu. Cuman dua, ada yang bisa keluar terungkapkan, ada yang enggak. Terus itu marah bukan ya marah. Dok, untuk tapping dimulai dari bagian tubuh kanan atau kiri dulu atau bebas? Sebenarnya bebas ya. Kalau saya lebih senang tangan kanan dulu saya gerak untuk badan kiri. Terus misalnya tangan kanan boleh nggak ke sisi kanan? Boleh. Nah, berarti nanti tangan kiri ke sisi kiri. Baru nanti ke seberangnya. Kalau tadi kan saya ke sini ya. Terus misalnya boleh nggak tangan kanan ke sisi seberangnya? Boleh. Gitu. Bebas. Tinggal nanti yang kiri berarti sama gitu, seimbang. Ketukannya berapa tiap titik, dok? Bebas. Boleh lama. Misalnya pas ngetuk di situ nangisnya kencang banget nih, misalnya di dada gitu ya. Jadi pas buang leher, nangis gitu. Itu berarti kumpulan emosinya ada di situ. Perbanyak aja di situ. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terusin di situ sampai nanti mereda. Jadi teman-teman kalau nemu pas diketuk di titik itu, oh, tiba-tiba nangisnya kencang atau misalnya tambah gimana, itu berarti titik. Jadi si emosi itu suka ngumpul di titik tertentu, teman-teman. Bahkan ceritanya nih, kenapa saya belajar totok punggung dulu saya enggak ya? Ah, apa sih totok punggung gitu? Ternyata teman-teman yang namanya emosi itu suka numpuk di area-area tertentu dan di punggung itu nanti kerasa. Misalnya yang suka marah gitu, di sebelah sini leher belakangnya tuh keras, numpuknya di sana. Dan itu cenderung ke nyeri kepala. Jadi kalau di situ udah keras, teman-teman bisa terapi nih pakai ini, tapi nyeri kepalanya kok susah hilang. Yang tegangnya harus pakai totok punggung, dilemesin, diuraikan gitu. Apa namanya sampai lemes baru nanti nyeri kepalanya juga berkurang. Jadi pendekatannya di emosinya sama di fisiknya teman-teman dibantu. Jadi totok punggung nanti bisa mempercepat rilis emosi. Kalau yang suka bilang kata harus nih, kata harus adanya di bawah di daerah pinggang, di bawah apa di sekitar paru-paru bawah di kiri. Itu numpuknya di situ. Saya pernah pas lagi terapi, teh sakit ya di sini ya. Ini masih ada kata harus ya. Iya teh kayak gitu. Terapi saya bilang gitu kan. Oh ya saya jadi tahu kalau ada kata harus tuh yang suka bilang kata harus kumpulnya di daerah pinggang atas kiri. Dok bisa ulangi lokasi tapping dan cara tappingnya. Nanti saya kirim ini ya. Teman-teman udah isi linknya dan ada nomor WA ya. Nanti saya kirimin tutorial tutorial set-nya ya. Saya punya ada tutorial set-nya nanti saya kirimkan ke teman-teman. Dok sebetulnya saya tuh nggak bisa marah terhadap berbagai hal marah. Itu hanya ada di isi kepala, beledagannya di kepala aja. Jadi isi kepala saya kayak berisik. Tapi nanti juga mereda sendiri, hanya saja jadi beban kesannya menumpuk di kepala. Ya ini ada marah tersimpan kalau ini gitu. Nah, kalau yang enak, jadi nanti terapi Kak. Jadi si apa namanya marah ya terhadap berbagai hal. Berbagai hal teh kan banyak. Pilih satu-satu. Oke, halnya teh apa? Saya marah sama kerjaan. Oke, terapi dulu itu satu. Saya juga marah ke diri sendiri. Terapi dua. Terus, oh saya juga marah sama apa namanya sama suami saya misalnya. Tiga gitu satu-satu satu-satu di terapi itu pakai teknik saya. Kalau pakai hipno beda lagi. Kalau saya pakai hipno beda tekniknya, dirilekskan kemudian nanti dibimbing dicari sebenarnya marah yang dirasain tuh kapan sih pertama kalinya gitu nanti dicari kemudian tuh diterapi. Nah habis itu diterapi biasanya ke depan-depannya
pas dibawa ke depannya rilis semuanya ke hal yang lain. Gitu. Jadi saya sambil agak mengenalkan bedanya SAFE sama hipnoterapi ya. Gitu. Kalau SAFE dilaksanakan di terapinya saat sadar, kalau hipnoterapi itu kita langsung prosesnya di bawah sadar. Di bawah sadar itu yang 88% berpengaruh ke perilaku. Oke teman-teman ini sudah jam 21. Ini kesepakatan dulu nih mau saya jawabin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Atau saya jawab pakai tulisan, terus nanti saya kirimin ke teman-teman. Karena ini kayaknya udah pada ada sebagian yang live nih, karena udah ngantuk mungkin ya. Sebenarnya saya lagi merasakan badan terasa sakit dari kepala sampai kaki. Nah Kak Anies boleh nggak habis ini terapi ya, terapi untuk fisiknya gitu. Terus coba dicek barangkali ada emosi yang sekarang lagi kerasa karena apa namanya, ada namanya psikosomatis ya. Keluhannya fisik tapi sebenarnya psikis. Jadi boleh dicek kalau misalnya ada memang kondisi psikis yang lagi kerasa banget, terapi itu dulu. Misalnya, aduh saya tuh sebenarnya sekarang tuh lagi kepikiran sesuatu, misalnya tuh khawatir banget. Nah, terapi itu dulu, habis itu diterapi sekali, kemudian lanjut ke yang fisik. Nah, nanti boleh misalnya 15 menit gitu, yang emosi 15 menit, fisiknya 15 menit. Kalau emosinya misalnya nggak ketemu gitu, kerasnya fisik aja, nggak apa-apa fisik aja. Nah, fisiknya gimana nih? Badannya terasa sakit dari kepala sampai kaki. Eh, Bagusnya tuh sebenarnya kalau terapi itu fokus pada yang paling dominan dulu. Misalnya bagian kepala dulu ya, kepala dulu, terus nanti ke apa namanya badannya, terus nanti ke kakinya satu-satu. Gitu. Itu yang paling bagus karena ada efek dari fokus pada area tertentu itu ada efek hipnosisnya, teman-teman. Semakin presisi itu semakin bagus. Oke, teman-teman semuanya. Ini bagaimana ini saya sekarang udah 21.10 nih ya. Sebagian pasti udah lelah juga dan kalau nanti saya bahas semuanya barangkali juga sudah kelelahan nih teman-teman. Ada yang ini? Oh, kalau terapi ketemu dokter di mana? Kalau saya terapi bisa di rumah saya di Cikadut itu hari weekend ya Sabtu. Kalau hari kerja Senin sampai Jumat saya di RSAS Kak. Gitu. Untuk SEP saya bisa online. Untuk terapi SEP saya bisa online. Kalau untuk hipnoterapi sementara ini saya nggak terima online, hanya offline. Oke, baik teman-teman. Untuk pertanyaan yang ada di chat dan belum saya jawab, saya izin saya jawabnya pasca acara. Saya nanti buat jawabannya ya. Kan yang sudah saya jawab pun nanti saya bisa jawab ulang kembali. Apa namanya untuk jadi bahan pembelajaran teman-teman nanti dalam bentuk file nanti saya kirimkan bersama tutorial YouTube sama rekaman. Jadi nanti teman-teman pastikan mengisi link dan pastikan nomor WA-nya sudah ada ya di apa di linknya. Aduh, Masya Allah. Apa namanya saya miss gitu menulis nomor WA sehingga tadi ada beberapa yang apa nggak ada nomor WA-nya sehingga saya tidak bisa blast. Nah, nanti besok insya Allah saya blast lengkap semuanya rekaman, jawaban-jawabannya juga. Rekaman dan jawabannya, file jawaban. Oke, kira-kira begitu. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung? Yang kira-kira sangat penting, urgent untuk saya jawab sebelum saya tutup? Sudah 21.12. Ya, sama-sama Kak. Oke, baik teman-teman. Kira-kira kita cukupkan saja dulu ya malam ini. Insya Allah kita bisa ketemu lain kali kok. Ya, jadi teman-teman terima kasih banyak untuk kebersamaannya di acara Terapi Sek bersama Dokter Jule malam ini di tanggal 5 Oktober 2025. Semoga teman-teman bisa lebih sehat, lebih bahagia dengan terapi safe. eh, Terapi safe ini eh, selama saya melaksanakan terapi safe, alhamdulillah efektivitasnya itu bisa 90% ke atas. Kuncinya apa? Kuncinya adalah teman-teman eh, benar-benar kerjakannya dengan YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan penuh syukur. Ya, YKIPS. Jadi benar-benar mesti tenang. Kalau misalnya teman-teman marah, ya memang mesti marahnya ketika mau ini dilepasin gitu. Belajar untuk melepasin. Insya Allah nanti hasilnya akan lebih efektif. YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Insya Allah teman-teman dengan terapi SEP ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik dalam menjalani hari-harinya, punya hati yang lebih damai, punya tubuh yang lebih sehat.
Demikian acara malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu kembali di acara terapi saya bersama Dr. Julia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Dok. Sama-sama ya, saya ketemu lagi ya. Mm-mm. Silakan lanjutkan habis ini ya. Yang mau lanjutin, lanjutin. Dan boleh nanti WA ke saya hasilnya seperti apa. Untuk keluhan fisiknya, untuk keluhan psikisnya. Karena nanti untuk bahan evaluasi. Ya, ya. Wa iyaki wa iyakum semuanya ya. Masalah. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah bahagia ya. Saya izin tutup ya.